Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Di awal ibadah ini, mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Siapakah aku ini? Aku adalah bejana yang sudah hancur. Aku terhilang. Tetapi karena pengampunan dan anugerahnya yang besar, Kristus telah memulihkan hidupku. Karena itu, marilah kita dengan hati yang penuh dengan syukur, kita datang beribadah dan menyembah Dia. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch
Ibadah kita di minggu yang pertama di bulan Agustus ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turun atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Tetapi jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Amin, amin, amin. Allah memperlengkapi kita bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Karena itu, mari kita bersatu dan bertumbuh bersama di dalam kasih-Nya. Bersehati sepikiran,
Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan sepanjang tempat kita mengikrarkan akan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai murid Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kita untuk mengikuti Dia melalui ikrar komitmen kemuritan Mennonite yang berbunyi demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Kita mempersiapkan diri untuk diisi dengan kebenaran-Nya. Mari kita membawa hati kita dan mari dengan rendah hati kita berkata, biar aku semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Semua karena anugerah-Mu hari bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online GKMI Anugerah di minggu yang pertama di bulan Agustus ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada bulan Agustus ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu bertumbuh di dalam kemurahan hati. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah walaupun secara online ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur untuk ibadah ini, berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Mampukan kami untuk menerima dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur, katakan amin. Tanpa terasa kita sudah 1,5 tahun mengalami masa pandemi, saudara. Di masa pandemi yang serba sulit ini akan sangat mungkin bagi kita untuk memikirkan dan berfokus pada diri kita sendiri. Karena itu di dalam bulan Agustus ini biarlah firman Tuhan kembali mengingatkan saudara dan saya bahwa kehidupan kita sesungguhnya tidak hanya berfokus pada diri kita, harus berfokus pada Tuhan dan kepada sesama. Dan karena itu kita akan kembali diingatkan pada nilai-nilai yang diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya tentang kemurahan hati. Karena itu pada bulan Agustus ini kita akan banyak berbicara tentang topik-topik dan tema-tema yang berbicara tentang kemurahan hati. Saya akan memulai, saudara, di dalam minggu yang pertama ini dengan tema kamu harus memberi mereka makan. Kita akan membuka di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 14 sampai 19. Injil Matius pasal 14 ayat 14 sampai 19. Kita akan baca secara bersama-sama. Saya baca dari tempat ini dan Bapak Ibu membaca dari rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nats yang kita baca barusan adalah nats yang sangat terkenal. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dicatat bahkan di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan sebagai orang Kristen, saya percaya hampir semua kita pasti sudah pernah mendengar kisah ini. Hanya masalahnya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita hanya sampai kepada bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus pernah melakukan satu mujizat yang luar biasa. Tetapi seakan-akan kisah ini hanya sekedar informasi bagi kita. Tidak ada korelasinya di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan melihat apa korelasi dari kisah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan ini bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul dalam kaitannya dengan kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa Yesus melakukan mujizat ini karena dilandasi oleh kepedulian. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kalau kita mencermati keseluruhan Injil Matius,
khususnya di pasal yang ke-14 ini, kita akan mengetahui, saudara, apa yang menjadi latar belakang mengapa Yesus pergi ke tempat yang terpencil. Ternyata itu adalah peristiwa kematian Yohanes Pembaptis. Setelah mendengar kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis, maka hati Yesus menjadi masgul, hati Yesus menjadi sedih, dan Yesus mengambil waktu untuk sejenak mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Itu konteksnya, saudara. Sehingga Yesus dan murid-murid ada di tempat yang terpencil seperti ada ditulis di dalam Alkitab. Tetapi ternyata kepergian Tuhan Yesus ke tempat itu diketahui oleh orang banyak. Sehingga begitu banyak orang datang untuk menemui Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus bertemu dengan kebutuhan orang banyak itu, maka Yesus tidak berdiam diri, tetapi Yesus menjawab kebutuhan mereka. Saudara, gambaran ini sesungguhnya menjadi gambaran kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Kita juga berada di situasi yang tidak ideal, saudara. Saya katakan bahwa sudah hampir 1,5 tahun ini kita hidup di masa yang sangat berat, yaitu masa pandemi. Kita seringkali tergoda untuk tidak memikirkan orang lain. Kita tergoda untuk hanya berfokus pada diri kita sendiri, kehidupan kita, dan keluarga kita. Tetapi pada pagi hari ini, kita mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Meskipun kondisinya tidak ideal, meskipun hati Yesus sedang masgul, meskipun hati Yesus sedang sedih, tetapi ketika berjumpa dengan orang banyak, ketika berjumpa dengan kebutuhan mereka, maka Yesus menjawab kebutuhan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin ada di antara kita yang saat-saat ini sedang mengalami masa yang berat. Mungkin kita baru saja kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin kita baru saja kehilangan orang yang dekat dengan kita. Mungkin saat ini ekonomi keluarga saudara terganggu akibat pekerjaan dan usaha yang semakin sulit di masa pandemi ini. Tetapi apakah itu membuat kita mempunyai alasan untuk tidak lagi memikirkan orang lain? Apakah itu berarti kita hanya berfokus pada diri kita sendiri? Ternyata Alkitab dan Tuhan Yesus mengajarkan tidak, saudara. Bahwa di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, di tengah-tengah problem yang saudara dan saya alami, kita tetap harus mempunyai hati yang peduli kepada orang lain. Nah, tidak sampai hanya berhenti sampai di situ, saudara. Ternyata ketika Yesus mengajar orang banyak itu dan menyembuhkan mereka, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, saudara. Sehingga dikatakan sampai hari menjadi malam. Dan pada waktu itu, murid-murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi betapa terkejutnya murid-murid itu ketika Yesus justru berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masalahnya adalah sumber daya mereka demikian terbatas. Kondisi murid-murid juga sama dengan kondisi orang banyak itu. Bekal mereka sudah habis. Dan ternyata yang tersisa hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan itu untuk kebutuhan orang yang begitu banyak, saudara? Tetapi disinilah Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, "Bawalah kemari kepadaku." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sepertinya tidak ada gunanya 5 roti dan 2 ikan dibandingkan dengan kebutuhan yang ada, saudara. Tetapi justru inilah yang kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Kita mungkin berada di kondisi seperti apa yang murid-murid alami. Kita tidak punya sumber daya yang terbatas untuk membantu banyak orang. Kondisi kita, sumber daya kita, jika dibandingkan dengan kebutuhan orang banyak, tidak ada artinya. Karena itu seringkali kita cenderung untuk tidak
berbagi kepada orang lain karena kita berpikir bahwa kita tidak punya banyak. Tetapi Yesus berkata kepada murid-murid, apa yang kamu punya, bawa kemari kepadaku. Itu artinya, saudara, kita jangan mengandalkan sumber daya kita yang terbatas. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita yang terbatas. Tetapi apa yang kita punya, yang sedikit itu, kita bawa kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bertindak dengan caranya yang ajaib. Akhir-akhir ini mungkin kita terkagum-kagum dengan satu keluarga yang diberitakan di Sumatera Selatan, saudara, yang menyumbang 2 triliun untuk penanganan COVID di daerah Sumatera Selatan, saudara. Bayangkan, saudara, 2.000 miliar yang dia sumbangkan, yang keluarga itu sumbangkan untuk penanganan COVID di sana. Itu sebuah tindakan yang luar biasa, saudara. Tetapi masalahnya adalah berapa banyak yang bisa melakukan hal itu. Tidak banyak, saudara. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita bahwa saudara tidak perlu punya uang 2 triliun untuk membantu orang banyak. Tetapi Tuhan Yesus berkata, apa yang ada padamu, bawalah kemari kepadaku. Mari di tengah keterbatasan kita bawa apa yang kita punya kepada Tuhan. Dilandasi dengan kepedulian, saudara. Dan kita percaya bahwa apa yang sedikit itu, apa yang terbatas itu, akan Tuhan lipat kali gandakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang pertama tadi saya katakan bahwa dilandasi oleh kepedulian. Dan yang kedua, Yesus berkata, bawa kemari kepadaku. Dan yang ketiga, apa yang Yesus lakukan, saudara? Dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Di dalam Injil Yohanes dikatakan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak itu. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Yang pertama adalah bersyukur. Ini merupakan teladan hidup yang harus kita ikuti, saudara. Apapun yang kita punya, kita bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita. Saudara, Yesus tidak bersungut-sungut dengan 5 roti dan 2 ikan. Karena secara manusia, apa artinya itu buat kebutuhan 5.000 orang? Tidak ada artinya, saudara. Tetapi meskipun jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan kebutuhan yang ada, Yesus tetap membawa itu kepada Bapanya dan dia mengucap syukur dengan apa yang mereka punya. 5 roti dan 2 ikan. Apapun yang saudara alami saat-saat ini, di tengah segala kesulitan, tantangan yang kita alami di tengah masa pandemi ini, saudara jangan kehilangan rasa bersyukur. Saya tahu di antara saudara ada yang saat ini mengalami masa-masa yang sulit untuk bersyukur. Mungkin karena ekonomi, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena kehilangan orang-orang yang saudara kasihi. Tetapi mari belajar dari Tuhan Yesus. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus tetap mengucap syukur kepada Bapa dengan apa yang ada di tangannya. Apapun yang ada di tangan saudara hari-hari ini, mari kita memulai dengan mengucap syukur. Tetapi Yesus tidak berhenti sampai dengan mengucap syukur, saudara. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, setelah itu Yesus memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Saudara, saya teringat ketika masih sekolah Alkitab, satu kali di kelas kami pernah mendiskusikan perikop ini, saudara. Kapan mujizat itu terjadi? Kapan 5 roti dan 2 ikan itu berubah menjadi banyak sehingga cukup untuk makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul? Akhirnya kami mencoba untuk meneliti teks perikop ini, saudara, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Dan kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa mujizat itu terjadi ketika murid-murid mulai membagi-bagikan itu roti dan ikan yang ada di tangannya, yang jumlahnya tidak seberapa itu, kepada orang banyak. Ketika roti dan ikan itu mulai dibagi-bagikan, maka mujizat multiplikasi itu mulai terjadi.
Digambarkan, saudara, sepertinya roti dan ikan itu tidak pernah habis. Terus ada, terus ada, terus ada, dan terus ada. Sampai bisa memberi makan kenyang orang sebanyak 5.000 orang. Bahkan memiliki sisa 12 bakul. Sekali lagi, ini teladan yang Yesus lakukan, yang harus saudara dan saya lakukan juga. Kita bersyukur dengan apa yang ada, tetapi tidak hanya berhenti sampai bersyukur. Kita harus juga berbagi kepada orang lain. Dilandasi dengan kepedulian. Hal yang sedikit itu kita bawa kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bekerja. Yang menjadi tugas kita adalah bersyukur dan berbagi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dilandasi oleh 3 hal itu, sesungguhnya apa yang kita lakukan sebagai gereja. Di tengah masa pandemi ini, GKMI Anugerah tetap ingin bergerak dan berdampak bagi banyak orang, saudara. Karena itu, di tengah masa pandemi ini, saudara, kita sesungguhnya tidak diam. Meskipun sumber daya kita terbatas, meskipun kita di tengah masa yang sulit, tetapi kita tetap rindu bisa menjadi berkat bagi orang lain, baik yang ada di luar gereja maupun kepada jemaat yang membutuhkan. Nah, karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara kalian, ada beberapa program atau gerakan yang kita sudah lakukan bahkan sejak tahun-tahun yang lalu, saudara. Bahkan sejak tahun lalu. Nah, yang pertama, saudara, yaitu mungkin yang Bapak, Ibu, dan saudara sudah pernah atau sering dengar, yaitu gerakan GKMI Anugerah Berbagi Kasih. Saudara, ini sebuah gerakan yang kita mulai di bulan Juni 2020. Awalnya, ide awalnya sederhana, saudara. Di tengah masa pandemi ini, kita hanya ingin berbagi kepada orang yang ada di sekitar gereja. Dan kita mulai melihat bahwa ada 2 lapisan masyarakat yang paling terdampak di tengah masa pandemi ini. Yang pertama adalah mereka yang menjadi pekerja harian lepas. Bukan menerima gaji bulanan, tetapi mereka yang menerima penghasilan sehari-hari dari pekerjaan mereka yang dilakukan sehari-hari, saudara. Dan mereka paling terdampak, seperti ojek online dan sebagainya. Mereka orang yang paling terdampak di tengah-tengah masa situasi pandemi seperti ini. Dan yang kedua, kita juga melihat bahwa di sekitar gereja ada masyarakat yang kurang mampu. Nah, kita rindu untuk berbagi kepada mereka. Dan akhirnya, setiap hari Sabtu siang, kita mulai membagikan makan siang gratis sebanyak 100 box. Dan yang saya tidak menyangka adalah, sampai akhir Juli 2021 kemarin, kita sudah membagikan sebanyak 50 kali, saudara. Dan itu artinya, kalau 50 kali kita kalikan dengan 100 box setiap kali kita membagi, itu artinya sampai akhir Juli kemarin, kita sudah membagi sebanyak 5.000 box makan siang kepada pekerja harian lepas dan masyarakat sekitar gereja yang kurang mampu. Saudara bayangkan, 5.000 box, saudara. Kalau itu satu box kita hargai 15.000, saudara bisa bayangkan berapa jumlah dana yang sudah kita keluarkan. Dan saya bersyukur bahwa tidak ada kas gereja yang kita pakai untuk gerakan ini, saudara. Semua karena sumbangsih dari individu-individu, dari keluarga-keluarga, bahkan dari konek-konek maupun komisi-komisi yang peduli kepada kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Secara bergantian, mereka menyediakan 100 box makan siang yang kita bagi-bagi setiap hari Sabtu. Dan sekali lagi, saudara, apa yang kita anggap kecil ini, ternyata dampaknya luar biasa. Masyarakat di sekitar gereja mulai memahami dan mengerti bahwa GKMI Anugerah tidak diam di tengah masa pandemi ini. GKMI Anugerah tetap peduli kepada masyarakat di sekitar di tengah masa yang sulit ini. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri dan kebutuhan kita, tetapi kita peduli kepada orang banyak. Beberapa bulan yang lalu, Pendeta Muda Prana sudah menceritakan bagaimana tanpa sengaja dia naik sebuah ojek online dan abang ojek online itu berkata kepada Pak Prana, "Oh, ini gereja yang setiap Sabtu itu membagikan makan siang gratis itu ya, Pak. Saya sangat diberkati dengan apa yang dibagikan itu." Saudara, saya percaya ini bukan satu orang.
Ada begitu banyak orang yang merasa diberkati. Mungkin apa yang kita lakukan sedikit, saudara. Hanya 1 kali, 1 minggu. Tetapi itulah bentuk kepedulian kita kepada masyarakat sekitar dan mereka yang terdampak di tengah pandemi ini. Saya masih membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang rindu juga untuk berbagi. Mungkin saat-saat ini kita tidak bisa merayakan ulang tahun kita secara besar-besaran. Mungkin kita tidak bisa merayakan happy anniversary kita secara besar-besaran. Tapi saudara bisa berbagi di tengah-tengah masa pandemi ini. Saudara bisa menghubungi saya dan saya akan pertemukan saudara dengan orang yang bisa menyiapkan 100 box itu dan kita akan bantu untuk mendistribusikan setiap Sabtu siang. Saudara, sekali lagi, bahwa meskipun sepertinya ini kecil di dalam pandangan manusia, tetapi ketika kita bawa itu kepada Tuhan, maka itu mempunyai dampak yang sangat luas. Dan saya percaya bahwa di atas semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kita, tetapi Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan dan kerjakan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi tidak hanya untuk masyarakat sekitar, kita juga memahami bahwa jemaat kita pun juga sebagian dari mereka membutuhkan bantuan atau uluran tangan kita. Karena banyak juga di antara mereka yang merupakan pekerja harian lepas. Karena itu sejak tahun lalu juga, saudara, komisi atau majelis bidang diakonia memiliki program yaitu bantuan peduli pandemi, saudara. Setiap waktu secara berkala, saudara, kita memberikan bantuan kepada beberapa jemaat yang memang membutuhkan bantuan tersebut, saudara. Karena mereka adalah pekerja harian lepas dan beberapa jemaat yang dalam ekonomi yang kurang mampu, saudara. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, saudara, tetapi sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan mereka, setidaknya kebutuhan dasar mereka, saudara. Dan ini sangat dirasakan, sangat memberkati jemaat. Dan sekali lagi, gereja tidak tinggal diam di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita juga mengerti bahwa ada banyak jemaat yang membutuhkan. Karena itu bantuan peduli pandemi ini, saudara, secara berkala kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita juga mengerti bahwa akhir-akhir ini varian Delta virus corona ini demikian mudah menyebar. Nah, karena itu, saudara, saya mendengar banyak jemaat yang mengalami atau terkena virus corona ini, saudara. Nah, kita bersyukur bahwa hampir semua jemaat kita, khususnya yang usia dewasa dan lansia, sudah divaksin. Dan itu artinya ketika mereka terkena corona, biasanya mereka hanya mengalami gejala ringan sampai sedang, saudara. Tetapi walaupun begitu, tetap mereka harus melakukan isolasi, baik secara mandiri maupun di tempat-tempat fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri ini, saudara, majelis gereja juga menyediakan program caring jemaat COVID, yaitu secara dalam waktu tertentu, batas waktu tertentu, kita menyediakan makanan, obat-obatan, maupun vitamin yang dibutuhkan bagi jemaat dan keluarga yang mengalami isolasi mandiri ini. Karena pada waktu mereka melakukan isolasi, tentu mereka tidak bisa bekerja, saudara. Karena itu mereka membutuhkan support atau bantuan dari kita, sehingga kebutuhan dasar mereka bisa tercukupi. Dan ini sangat membantu bagi jemaat, saudara. Karena di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, situasi yang sulit ini, mereka bisa merasakan bantuan yang meringankan kebutuhan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini hanya beberapa dari gerakan-gerakan atau program-program yang kita lakukan untuk meringankan beban dari masyarakat yang ada di sekitar maupun jemaat kita sendiri, saudara. Nah, karena itu, saya sebagai gembala jemaat mengajak saudara, yuk kita bersama-sama berbagi di tengah situasi ini. Kita bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kehidupan kita, tetap memelihara kehidupan keluarga kita di tengah masa pandemi ini. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai bersyukur saja. Kita harus berbagi kepada orang lain. Nah, karena itu, saudara, untuk memudahkan program ini, saudara, kita membuka sebuah rekening yang khusus kita berikan untuk diakonia. Saudara, saya menamai rekening ini rekening 305 karena angkanya hampir sama dengan rekening operasional, tetapi di tengah-tengahnya ada angka 3
Nah, ini lalu membedakan rekening diakonia dengan rekening operasional gereja. Saudara, melalui rekening ini kita bisa lebih banyak lagi menyalurkan berkat bagi banyak orang, baik untuk masyarakat yang ada di sekitar maupun untuk jemaat yang membutuhkan. Karena itu, mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersama-sama di tengah masa pandemi, masa yang sulit ini, kita bergandengan tangan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi di akhir khotbah ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, apakah perkataan Yesus, kamulah yang harus memberi mereka makan, hanya perkataan yang ditujukan kepada murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Atau perkataan itu juga ditujukan bagi saudara dan bagi saya? Saya percaya bahwa kita sudah mengetahui jawabannya. Bahwa perkataan ini bukan hanya perkataan yang ditujukan kepada murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi perkataan ini juga ditujukan kepada saudara dan saya. Bahwa kita harus tetap peduli kepada orang-orang dan kebutuhan mereka yang ada di sekitar kita. Sumber daya kita yang terbatas itu kita bawa kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengerjakan bagiannya, sehingga apa yang sedikit itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, mari kita tetap bersyukur dan berbagi. Karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di tengah situasi sulit yang kami alami, di tengah masa pandemi ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada setiap kami, supaya kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami tetap mengingat orang lain dan mengingat kebutuhan mereka. Mungkin sumber daya kami terbatas, mungkin apa yang bisa kami berikan hanya terbatas, tetapi kami mau bawa itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa melakukan bagian-Mu dalam kehidupan kami dan kehidupan orang banyak itu. Sehingga Engkau bisa melipat kali gandakan, dan apa yang sedikit itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau terus Tuhan bersyukur dan berbagi di tengah situasi ini. Kami tetap mau bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan, kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami juga mau tetap berbagi. Apa yang kami punya Tuhan, apa yang kami bisa lakukan, kami mau bagi itu kepada orang lain. Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami, kuatkan kami, bahwa di tengah masa pandemi ini, kami tetap bisa menjadi kepanjangan tangan Kristus untuk berbagi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Injil yang
Jemaat yang terkasih, kita akan melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan mendengar firman Tuhan. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita makan roti ini sambil mengenang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat saudara dan saya di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita minum anggur ini sambil mengingat darah Kristus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu untuk membersihkan saudara dan saya, menyucikan saudara dan saya dari segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di awal bulan Agustus ini kami kembali diingatkan akan betapa kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami yang berdosa ini disucikan dan dikuduskan melalui pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu melimpah tercurah atas setiap kami ya Tuhan. Tetapi kami tidak boleh menahan kasih itu sendiri dan menikmatinya seorang diri. Tetapi kami juga harus menjadi orang-orang yang membagikan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di tengah sukacita kami bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, kami juga mau mengingat ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh dari segala sakit penyakit, khususnya mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari virus corona ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Kristus menyembuhkan, memulihkan secara sempurna. Apapun sakit penyakit kami, kami percaya Engkau yang sudah memulihkan dan menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar melalui tubuh dan darah Kristus yang kami nikmati bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan, mereka juga dikuatkan, mereka kembali diingatkan akan betapa besarnya kasih Kristus dan kuasa Kristus, sehingga setiap kami ya Tuhan, kami boleh kembali dipulihkan dari segala sakit penyakit kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang berjuang dan bergumul dengan kesulitan finansial dan ekonomi di tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami juga kembali diingatkan bahwa kasih Kristus yang mencukupkan kebutuhan kami. Di tengah masa-masa sulit ini ya Tuhan, jangan biarkan kami mengeluh, tetapi biarkan kami juga terus boleh bersyukur dan mensyukuri kasih Kristus yang besar yang dicurahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi lemah, tetapi kami menjadi orang yang kuat menghadapi setiap tantangan dan masalah yang ada, karena Kristus bersama-sama dengan kami. Dan pada akhirnya kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa kami ya Tuhan, juga pemerintah kota kami. Beri hikmat-Mu Tuhan atas pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden dan segala jajarannya Tuhan, maupun pemerintah kota kami, Bapak Gubernur dan segala aparatnya Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kuat kuasa Tuhan Yesus. Hikmat Allah ada atas mereka, sehingga bukan dengan kekuatan dan mereka yang terbatas, mereka bisa mengatasi segala tantangan yang ada di masa pandemi ini. Tetapi karena kekuatan Kristus, kekuatan Allah lah yang memberikan mereka kemampuan untuk bisa mengatasinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa, sudah kurang lebih 1 tahun saya melayani di tengah-tengah Jemaat GKMI Anugerah. Memasuki masa pelayanan 1 tahun ini, bagi kami, para mahasiswa praktek setahun dalam periode ini merupakan suatu hal yang baru. Karena kami berkesempatan melayani di tengah-tengah masa pandemi. Ya.
Kalau dulu kami masuk dalam sistem pelayanan, itu kami bertatap muka dengan jemaat, berkomunikasi secara langsung dengan jemaat. Tapi dalam pelayanan yang kali ini, kami harus melayani kebanyakan secara digital, secara online. Dan hal ini bagi saya pribadi merupakan suatu kesempatan yang unik, gitu ya, karena sebelumnya saya tidak pernah melayani yang dengan metode yang seperti ini. Tapi di tengah-tengah masa pandemi ini, kami secara pribadi saya diberikan kesempatan juga untuk belajar bagaimana melayani meskipun secara online, melalui secara digital, virtual gitu ya. Dan saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk melayani di GKMI Anugerah Jakarta ini di tengah-tengah masa pandemi, sehingga saya bisa belajar juga banyak hal. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, pelayanan di gereja tetap bisa berjalan dengan baik, dan saya juga belajar bagaimana bisa melayani secara khusus dalam bidang media. Ya. Kita ibadah secara online, kita merekam bagaimana ibadah online itu dilakukan, dan juga bagaimana mengedit video-video untuk ditampilkan pada jemaat untuk beribadah. Saya bersyukur untuk keberadaan dari tim media dengan Daniel Talenta sebagai koordinatornya dan juga dengan tim-tim yang ada. Saya belajar banyak bagaimana pelayanan digital itu dilakukan, baik itu perekaman ibadah maupun juga settingan lampu, pencahayaan, dan juga audio. Saya belajar dari mereka banyak hal, dan ini akan berguna untuk pelayanan saya ke depan. Dan bukan hanya dalam hal media, saya juga belajar banyak hal di tempat ini, juga tentang bagaimana membuat renungan, gitu ya. Bagaimana membuat renungan harian yang baik, yang singkat, yang jelas, yang juga padat, bisa menjadi berkat bagi jemaat. Saya bersyukur ada Pak Heri sebagai mentor saya yang juga memberikan masukan-masukan, dan juga selain itu juga berkesempatan juga memberikan renungan bagaimana membuat renungan audio, gitu ya. Ini sekali lagi hal yang saya pelajari dalam bidang media. Ya, saya bersyukur kesempatan yang baik ini, di mana saya bisa belajar banyak hal dalam pelayanan saya. Dan bukan hanya dalam hal media maupun juga membuat renungan, tapi saya juga bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa melayani beberapa kali untuk pelayanan pastoral, gitu ya. Saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan Pak Febri dan juga Pak Prana untuk melayani jemaat, baik itu melalui pembesukan maupun juga untuk pendampingan jemaat yang sedang sakit, maupun juga bahkan diberikan kesempatan ambil bagian dalam pelayanan kedukaan. Ya, tentu saja ini menjadi pelayanan yang juga berkesan bagi saya, dan juga ini tentunya juga menolong saya untuk bisa melayani dengan secara lebih utuh, secara holistik. Untuk kedepannya saya juga semakin diperlengkapi dan dibentuk melalui pelayanan-pelayanan yang saya lakukan selama di GKMI Anugerah ini. Saya juga bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk melayani bersama-sama dengan tim dari sekolah minggu. Ya, meskipun dalam masa praktek ini saya bisa dibilang jarang sekali bisa bertemu, berkomunikasi langsung dengan anak-anak sekolah minggu. Tapi saya bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani secara online dalam ibadah Anugerah Kids, ya, dengan tim-tim sekolah minggu yang kreatif, yang penuh semangat, dan begitu antusias dalam melayani anak-anak di tengah-tengah masa pandemi ini. Saya belajar banyak juga dari tim sekolah minggu yang ada, dan juga tentunya menolong saya bagaimana saya akan melayani ke depannya nanti. Ya, sudah 1 tahun ini saya melayani di tengah-tengah jemaat GKMI Anugerah, dan saya menyadari dalam pelayanan saya tentunya ada kekurangan, ada kelemahan, dan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dari jemaat. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan mohon maaf, ya, dan biarlah pelayanan saya juga bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat sekalian. Setelah saya melayani 1 tahun di Anugerah ini, setelah masa pelayanan saya berakhir, kedepannya saya akan melanjutkan pelayanan di GKMI Philadelphia Siantan, Pontianak, sebuah gereja yang dirintis oleh Yayasan PIPKA, dan saat ini dipercayakan kepada GKMI Anugerah untuk bisa
bekerjasama mendukung pengadopsi ya, sebagai sister church-nya. Dan harapan saya adalah ketika saya melayani di GKMI Philadelphia Siantan, kita dapat terus terkoneksi, kita dapat terus bekerjasama, ya, bisa diadakan kolaborasi antara GKMI Anugerah di Jakarta maupun dengan GKMI Philadelphia di Siantan. Dan biarlah kerjasama ini nantinya juga bisa saling menumbuh kembangkan kedua gereja, dan terlebih lagi dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya, pada kesempatan ini saya juga mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk pelayanan saya ke depannya. Kiranya pelayanan saya juga bisa dimampukan Tuhan menjadi berkat bagi jemaat yang saya layani nantinya. Dan harapan saya bagi GKMI Anugerah sendiri, kiranya dapat terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, menjadi saluran berkat, baik itu bagi jemaat, bagi masyarakat sekitar, maupun juga bagi orang-orang di luar sana yang bisa menyaksikan konten-konten GKMI Anugerah melalui channel YouTube. Dan biarlah itu juga membawa kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Ya, di akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap jemaat, kepada tim hamba Tuhan, dan juga setiap majelis, dan juga setiap rekan-rekan pelayanan yang sudah bersama-sama dengan saya melayani selama 1 tahun ini. Kiranya Tuhan yang dimuliakan, dan biarlah GKMI Anugerah sesuai dengan slogannya bisa tetap bergerak dan berdampak dan semakin dekat dan bertumbuh menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menghendaki kita agar kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Dia. Karena itu, marilah kita bertekad, walaupun sedikit demi sedikit, meskipun nampak lambat, namun kita yakin bersama Dia kita akan sempurna nanti. Sejak ku
Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam studimu, dan dalam apapun yang engkau lakukan, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kehidupan menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan di atas segalanya. Semua kita berkata, amin. Shalom, berikut adalah Warta Jemaat GKMI Anugerah 1 Agustus 2021. Sehubungan dengan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro dan masih tingginya penyebaran pandemi COVID-19 di daerah Jakarta dan sekitarnya, maka Majelis Jemaat GKMI Anugerah memutuskan ibadah onsite ditiadakan selama bulan Agustus 2021. Jemaat dihimbau untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 WIB. Untuk ibadah onsite akan diinfokan kembali. Berikut adalah tema-tema bulan Agustus 2021. Anugerah Kids, jangan lupa hari ini jam 10 pagi via YouTube. Kami juga mengundang Bapak untuk mengikuti Worship and Prayer Night hari Jumat tanggal 6 jam 19.30 via YouTube GKMI Anugerah. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silakan menghubungi kami melalui hotline gereja. Kami juga mengundang Bapak Ibu semua untuk mengikuti persekutuan doa melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 9 hingga 10 pagi. Mari bersama kita mengajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Mari bersama kita juga berdoa bagi jemaat yang sedang sakit dan menjalani pengobatan, yaitu kita berdoa untuk Ibu Indah, Ibu Inawati, Ibu Debi, Ibu Marta, Bapak Suktikno, Ibu Yangni. Mohonlah kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Mari kita juga berdoa untuk GKMI Posyantan Kalimantan Barat yang sedang didampingi gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus menumbuhkan iman jemaat sekaligus pertumbuhan secara kuantitas. Mohonlah kiranya GKMI Anugerah terus diberikan hikmat dalam mendampingi mereka. Kita juga berdoa bagi pelaksanaan vaksinasi, kiranya disambut antusias dan semangat oleh rakyat Indonesia melalui partisipasi mereka untuk siap sedia divaksin. Yang terakhir, kita berdoa bagi pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi ini. Mohonlah Tuhan Yesus memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka dimampukan melakukan terobosan serta pemulihan ekonomi. Segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.